Periode tenang sebelum badai. Sepertinya emas memang relatif terjebak dan tertahan di zona sideways, dan ini tercatat hari ke-4 atau hari ke-5 lebih tepatnya. Secara beruntun kita melihat harga yang relatif tetap sama. Jadi kalau Anda ingat flashback minggu lalu, kita pernah lihat angka 2470, 2483, 2490 sebagai zona terendah. Kemudian bertahap juga mengalami kenaikan, tapi tertahan di zona 2525, 2527 sampai 2530-an. Nah, tinggal masalahnya adalah apakah hari ini kita akan mendapatkan jawaban, apakah terjadi breakout atau tidak. Sejauh ini, saya melihat angkanya masih relatif sama, jadi harapannya sebetulnya akan terjadi penurunan. Tapi kalau misalnya lihat dari data ekonomi, kelihatannya baru akan terjadi nanti malam. So, ini dia ulasannya. Oke, yang pertama kita akan lihat di sini adalah faktor harga minyak yang menyebabkan penggerak ataupun faktor penggeraknya. Apa sih yang terjadi di 1 atau 2 hari terakhir? Kalau misalnya kita flashback ke belakang, terbukti ya, jadi gencatan senjata memang tidak terjadi, tapi juga eskalasi geopolitik juga tidak terjadi. Jadi kalau kita perhatikan pergerakan dari pasar minyak pun relatif stabil di kisaran 72 sampai 74 dolar. Nah, cuman masalahnya di sini faktor penggerak yang paling besar adalah terkait dengan tingkat permintaan China yang lemah. Kemudian juga ada rencana bahwa OPEC kelihatannya akan menghentikan program pemangkasan produksi. Ya, tapi ini secara bertahap di bulan Oktober mereka akan mulai menggenjot produksi kembali, walaupun angkanya tidak optimal ya. Tapi apapun itu, sebetulnya yang menjadi permasalahan adalah apakah langkah tersebut dinilai tepat atau tidak, karena market masih melihat lemahnya permintaan dari China, ini yang akan mengakibatkan akan terjadi atau dikhawatirkan terjadi oversupply kembali. Kalau itu terjadi, maka itu dampaknya akan berdampak negatif terhadap harga minyak, yang artinya akan ada potensi penurunan. Tapi kalau misalkan betul apa yang mereka perkirakan bahwa katakanlah dengan ekspektasi permintaan China yang mulai pulih, maka apa yang dilakukan oleh mereka itu bisa saja dibenarkan dan akhirnya menjadi dampak positif. Jadi kuncinya sebetulnya adalah apakah permintaan China dalam 1 atau 2 bulan ke-8 itu bisa kembali pulih apa tidak. Nah, kemudian permasalahan di kilang minyak Libya yang ternyata sampai saat ini masih cukup complicated, masih cukup rumit teman-teman. Dan kabar terbaru mengatakan bahwa masih tetap berlanjut untuk potensi pemadaman ataupun penurunan tingkat produksi. Nah, di sini ada beberapa isu juga yang mengatakan sebetulnya produksinya sudah mulai digenjot ataupun sudah mulai berjalan, tapi tidak menutupi kekurangan produksi yang sebelumnya. Jadi ya bagi saya ini harusnya kelangkaan produksi harusnya menjadi faktor yang positif untuk harga minyak. Dan di sisi lain, meskipun ada kabar bahwa Rusia katanya masih tetap melakukan pemangkasan produksi atau menurunkan kuota ekspor ya, tapi masalahnya angkanya masih relatif di bawah dari kesepakatan atau yang disepakati oleh OPEC, yaitu 500.000. Tugas mereka adalah 500.000 yang dikurangi, tapi angka yang dicantumkan ini hanya sekitar 450.000. Harusnya dampaknya ini masih positif untuk harga minyak. Jadi kalau misalnya kita lihat akumulasinya, ini mungkin kita bisa anggap bahwa ada peluang untuk terjadinya rebound untuk harga minyak. Tapi di lain sisi, sampai kapan berita itu akan bertahan? Dan itu yang membuat saya berpikir harusnya kita akan lihat kembali harga tetap turun. Atau dengan kata lain, kenaikannya akan relatif terbatas sehingga kemungkinan potensi penurunanlah yang masih tetap dominan. At least mungkin level 70 dolar itu akan menjadi batasan bagi zona supportnya. Satu sisi dari data ekonomi untuk hari ini, kita mulai akan bergairah kembali dengan data ekonomi. Dan seperti yang terlihat, ada inflasi dari Swiss, lalu kemudian ada GDP juga, dan juga terkait dengan data PMI manufacturer, kali ini muncul dari Amerika. Ya, sekali lagi teman-teman, ada data S&P atau versi S&P Global, ada data versi ISM, dan biasanya kita akan mencermati angka yang dirilis oleh data ISM. Walaupun kalau teman-teman lihat dari economic calendar, data versi S&P Global juga bintang 3 alias high impact. Nah, cuman di sini saya akan menekankan kembali, kalaupun misalkan ada data tersebut dua-duanya muncul di hari yang sama dan berselisih hanya 15 menit, biasanya market kecenderungannya akan menunggu sampai data yang official, data resmi, dan itu adalah data ISM atau ISM Manufacturing PMI. Nah, oleh karena itu saya akan tetap tekankan kembali, kalaupun misalkan di jam 20.45 data S&P Global untuk manufacturing PMI-nya ternyata angkanya relatif turun, maka kemungkinan dolar akan relatif lemah. Tapi jangan sampai Anda terlena karena kemungkinan efeknya hanya 10 menit saja. Karena berikutnya di 15 menit kemudian muncul dengan data versi ISM atau ISM.
Dan itulah yang akan membuat pergerakan relatif lebih lebar. Nah, angka kali ini, kalau kita ingat dengan apa yang terjadi di bulan lalu, ternyata kalau misalkan kita flashback lagi teman-teman, data ISM ini sebetulnya sempat mengalami penurunan dari level 48,5 menjadi 46,8, dan bahkan itu membuat kepanikan pada pasar yang memperkirakan telah terjadi perlambatan ataupun ya melambatnya pertumbuhan ekonomi Amerika. Sehingga akhirnya pasar saham kala itu juga termasuk mengalami penurunan selain gara-gara data after NFP bulan lalu. Nah, sekarang mungkin saja kita akan dapatkan respon yang sama atau reaksi yang sama. Jadi tolong perhatikan data SM nanti malam. Apakah data tersebut betul-betul rebound atau tidak? Satu sisi, ekspektasinya adalah rebound ke level 47,5 dari 46,8. Hanya saja angka tersebut sebetulnya tidak menunjukkan angka yang lebih baik. Kenapa? Karena angka di bawah 50 itu menunjukkan angka ya kita sebutnya dengan angka kontraksi. Artinya masih dalam zona kontraksi dan itu bukan hal yang bagus untuk ekonomi. Artinya, kalaupun terjadi data kenaikan ke 47,5 atau bahkan 48, bukan serta-merta dolar akan terus menguat, melainkan itulah kesempatan untuk ya ekspektasi dari suku bunga akan tetap semakin kencang, yaitu untuk penurunan suku bunganya. Karena melambatnya ekonomi atau melambatnya pertumbuhan ekonomi, tentunya ini akan menjadi PR utama yang sedang disinkronkan oleh Federal Reserve untuk mulai ditangani, atau dalam hal ini adalah berarti mengatasinya dengan menurunkan suku bunga. So, kalaupun misalkan datanya bagus, dolar akan menguat, tapi akan efeknya adalah sementara. Lalu kemudian dia akan berbalik dan akhirnya emas ataupun pasar saham kemungkinan akan berjalan naik kembali. Nah, tapi jangan lupakan juga, karena kondisi tersebut juga akan relatif menahan diri untuk sampai ke data hari Jumat, yaitu non-farm payroll. Satu sisi dari Jepang, teman-teman, ada kabar bahwa pemerintah Jepang mengucurkan sekitar hampir 1 triliun yen untuk subsidi energi. Ini cukup menarik, teman-teman. Satu sisi BOJ menginginkan inflasi yang tumbuh atau relatif lebih tinggi supaya ada kesempatan untuk kembali menaikkan suku bunga, dan itu menunjukkan bahwa tingkat konsumsi domestiknya mengalami peningkatan. Tapi dengan adanya harga energi ataupun harga electricity yang relatif lebih tinggi, otomatis itu membuat biaya hidup di Jepang relatif tinggi. Sehingga tugasnya dari pemerintah itu adalah mensubsidi sehingga menekan biaya hidup dari orang-orang di Jepang sana. Atau ya dengan kata lain adalah menekan biaya hidup secara keseluruhan di Jepang. Nah, tapi apakah hal ini akan berdampak positif atau tidak? Kita melihatnya dari sisi lain, yaitu kalau misalkan biaya hidup bisa ditekan dengan subsidi energi ini, berarti otomatis minimal pendapatan mereka ataupun upah mereka bisa dikerahkan untuk hal yang lain, misalkan konsumsi. Dan itulah yang diinginkan oleh BOJ. Artinya, dia tidak ingin inflasi itu naik gara-gara harga energi yang tinggi. Jadi caranya adalah diredam. Nah, kalau misalkan ternyata sudah bisa diredam dengan subsidi energi, berarti ada harapan upah itu akan digunakan untuk konsumsi. Dan konsumsi domestik yang tinggi ataupun meningkat itu adalah alasan utama bagi BOJ untuk tetap menaikkan suku bunga, karena berarti inflasinya relatif naik secara sehat, bukan karena harga energi, melainkan gara-gara faktor konsumsi domestik. So, kita akan lihat apakah ini efektif apa tidak. Nah, sementara untuk harga emas, seperti yang tadi sempat kita sampaikan di awal, bahwa harga emas relatif stabil dan kelihatannya ini sudah berlangsung hampir 4 atau 5 hari, ya. Dan kita akan lihat nanti malam mungkin akan ada perubahan di mana data ISM manufacturer kemungkinan akan menjadi penggenjot ataupun pendorong sentimen. Hanya saja yang perlu diingat di sini adalah faktor utama yang sedang ditekan oleh para pelaku pasar termasuk juga para pembuat kebijakan itu adalah pasar tenaga kerja, dan itu sebabnya kita akan tetap fokusnya adalah non-farm payroll di hari Jumat. Kenapa? Karena posisinya seperti yang disampaikan oleh Powell, mereka sudah melihat bahwa gangguan ataupun tekanan akibat inflasi itu sudah relatif berkurang, resikonya sudah relatif berkurang. Kenapa? Karena inflasinya sudah mulai mengarah kepada target mereka 2%. Dan yakinilah, mereka meyakini bahwa pendinginan inflasi itu memang masih terus berjalan, proses disinflasinya. Nah, sementara yang mereka menjadi concern untuk saat ini adalah pasar tenaga kerja yang kelihatannya risikonya mulai kelihatan meningkat. Salah satunya adalah data bulan lalu yang menunjukkan NFP turun 114.000, lonjakan tingkat pengangguran dari 4,0 menjadi 4,3, dan itulah yang akan menjadi concern utama untuk kali ini. Sehingga untuk saat ini, harga emas masih menunggu trigger ataupun pemicu yang paling pantas, yang paling jelas, yaitu adalah pasar tenaga kerja. So, kalau misalkan lihat dari pergeseran tersebut, fokusnya sudah bergeser ke arah pasar tenaga kerja,
Dan termasuk juga Powell di Jackson Hole Symposium kemarin mengatakan hal yang sama, yaitu terkait dengan concern di pasar tenaga kerja, dan itu yang akan menentukan berapa besar Fed akan melakukan pemangkasan yang pertama di bulan September. Apakah 25 basis point atau 50 basis point? Semua itu akan bergantung pada data non-farm payroll. So, kelihatannya kalaupun data nanti malam relatif lebih bagus ataupun relatif lebih lemah, market mungkin tidak akan bergerak banyak karena mereka menunda untuk agresivitas mereka untuk sampai ke hari Jumat. Oke, berarti secara keseluruhan data untuk ekonomi minggu ini masih banyak hal yang mungkin bisa menjadi pemicu ataupun pendorong sentimen, tapi tidak ada hal yang paling besar dibandingkan data tenaga kerja Amerika, yaitu non-farm payroll dan juga unemployment rate di hari Jumat.